sebenarnya tersirat dari bahasa Pak SBY untuk menggunakan hati dalam memilih, hati nurani dalam memilih ketum. Nah, itu dimaknai oleh DPC bahwa itu sesuai dengan tagline-nya terdakwa Anas Urbaningrum yang mengatakan dengan memimpin dengan hati. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya tentang itu. Apakah pesan komunikasi politik, message itu dalam politik disampaikan secara lugas atau bahasa-bahasa simbol sebenarnya seperti itu? Kalau berkenan menjawab, kalau tidak apa-apa. Saya pikir bukan bahasa ya, dan konteks itu. Ya. Kewenangan ahli, silakan. Ya, terima kasih kalau tidak berkenan. Saya hanya melihat dari fakta karena maklum baru belajar politik. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan pencapaian tujuan politik. Tadi bicara tentang partai, itu ada strukturnya, kemudian ada tujuan mestinya yang ingin dicapai. Kalau dikaitkan dengan cara untuk mencapai tujuan di dalam keilmuan yang Ibu pelajari, lebih penting mana antara cara yang dipakai untuk mencapai tujuan dengan tujuan itu sendiri? Apakah bisa menjelaskan? Dalam teori itu sebetulnya justru tergantung dua-duanya. Ada yang melihat outputnya, hasilnya, ada yang melihat proses. Tapi kalau saya dalam konteks itu, proses itu penting sesuai dengan aturan-aturan yang berada yang sudah sepakati di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai. Ya, jadi di dalam konteks ini siapa yang paling berkuasa bisa saja dia menggunakan cara-cara ini. Tapi ada yang kalau dia menggunakan keluar dari aturan main, artinya dia abuse power. Tapi kalau dia mengikuti, walaupun sama, tapi dia mengikuti proses itu, artinya dia bisa dianggap demokratis. Jadi ini sangat tipis di dalam konteks kalau kita melihat bagaimana sebetulnya cara, dan sebenarnya kalau saya cara penting kayak gitu ya di dalam konteks itu, di dalam konteks apakah dia melanggar aturan, karena kalau caranya tidak penting kan nanti di pengadilan juga dianggap melanggar kayak gitu kan. Nah ini oleh karena itu kalau sebagai seorang yang menjunjung tinggi demokrasi, tentu saja untuk apa diputuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kalau kemudian tidak diikuti, karena mekanisme atau cara itu diatur oleh partai politik masing-masing di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Prinsipnya demokratis diatur di dalam undang-undang partai politik. Demikian. Kami bertanya itu terkait dengan pernyataan misalnya yang menyatakan dalam politik bahwa the end justifies the mean. Nah, ini siapa tahu ini ada relevansinya terkait dengan keilmuan daripada ahli di dalam ilmu politik. Ini mungkin nanti saudara ahli hukumnya. Karena ini kalau ngomong justified, justice dan keadilan dan bisa saja, tapi kalau secara politik itu lebih kita bicara siapa yang abuse power. Kekuasaan itu dilaksanakan dengan cara baik, dan kekuasaan tetap saja penting, bukan kemudian tidak boleh diimplementasikan, boleh, karena di dalam satu sistem tetap saja kalau dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan kekuasaannya itu authorized enggak, kewenangannya enggak, atau dia sebetulnya abuse power enggak. Nah itu lebih banyak dibicarakan di dalam konteks politik, di dalam konteks ini jadi perilaku politiknya. Tapi kemudian dia justified, adil dan sebagainya, tentu saja kawan-kawan dari sarjana hukum, doktor ilmu hukum yang lebih yang harus kemudian menilainya dibandingkan saya dalam konteks ini, kalau saya demokratis atau tidak. Terima kasih. Tadi di dalam penjelasan juga sempat ahli menjelaskan tentang partai politik. Pertanyaan saya kepada ahli, bagaimana pendapat ahli kalau sebuah partai politik itu bagaimana cara membangun jaringan politik di dalam suatu partai? Jadi misalnya partai itu membangun jaringan politik itu misalnya dengan organisasi sayapnya atau Terima kasih. Ya. Sebetulnya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah bahkan sebetulnya di dalam undang-undang partai politik
Itu ada tadi yang di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, bahkan tingkat kecamatan. Kalau zaman Orde Baru dulu, dua partai politik itu dilarang sampai tingkat desa. Namanya disebut floating mass waktu itu. Jadi hanya partai politik pemerintah, the government party atau the ruling party, yang kebetulan the government party, yang bisa punya kantor atau yang bisa punya sampai tingkat pedesaan. Tapi setelah reformasi kita berubah, bahwa partai politik bisa dibuka karena demokratis, bisa dibuka. Bahkan sekarang justru undang-undang kepartaian maupun undang-undang pemilu lebih menekankan kalau partai politik itu bisa sampai tingkat dan harus gitu, karena salah satu partai politik bisa ikut pemilu kalau dia punya kantor 100% di provinsi dan 75% di kabupaten kota. Nah, di dalam konteks ini, kalau seorang kader misalnya bagaimana membangun jaringan, ya struktur ini sudah berbicara sendiri di dalam konteks jaringan. Makanya ada Munas, ada rapat nasional, ada Rapim, ada ini sebetulnya mekanisme-mekanisme di dalam konteks bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana kemudian tadi jaringan itu terbentuk. Apalagi salah satu dari kebutuhan untuk mengusulkan gubernur, calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu tidak hanya diusulkan oleh partai politik yang ada di kota itu atau di kabupaten itu, di level itu, dia harus dari atasnya juga. Nah ini pasti ini terjadi yang namanya mekanisme jaringan dari yang pusat sampai tingkat yang di DPC, atau namanya setiap partai itu berbeda. Nah jadi struktur organisasi sendiri sudah memperlihatkan sebetulnya jaringan itu bisa terbentuk, mekanisme itu terbentuk. Belum lagi nanti setiap 5 tahun atau 4 tahun atau berapa tahun sekali, tergantung dari masing-masing partai politiknya, pasti akan mengadakan kongres, munas untuk perubahan kepemimpinan. Ya, apakah itu ketua umumnya, apakah lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi paling tidak ya 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali itu akan terjadi yang namanya proses-proses atau pertemuan yang tertingginya, ya, karena kedaulatan dari satu partai politik itu kan kepada anggota atau pemilihnya, dan pemilih di sini ada macam-macam, biasanya ada DPC, ada tingkat kabupaten kota, ada juga yang hanya cukup dengan tingkat provinsi, tergantung kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai. Terima kasih. Melanjutkan, menurut pendapat ahli, bagaimana cara partai politik atau aktor politik di dalam partai itu menggali dana untuk kegiatan politik? Kalau dari partai politik tentu saja sesuai dengan aturan main di dalam undang-undang, itu bisa iuran anggota, bisa sumbangan pribadi maupun perusahaan. Tapi kalau dari aktor politik, Majelis Hakim yang mulia, mohon maaf, karena untuk political finance yang seperti ini itu bukan di bidang saya. Ini teman-teman, kebetulan saya juga jadi Direktur Center for Election and Political Party, jadi kajian partai politik dan pemilu di 42 kampus, dan kebetulan yang banyak bicara dan menulis tentang political party finance itu dari Universitas Airlangga sebetulnya. Ya, jadi dalam konteks ini kalau saya tidak memiliki data betul kayak gitu ya, jangan sampai kemudian nanti saya dianggap salah. Tapi kalau sesuai dengan aturan main, ada sumbangan, ada iuran, walaupun iuran ini di Indonesia ini belum, iuran anggota ini belum dilaksanakan dengan baik kayak gitu. Ada anggota yang memang rajin membayar 25.000 sebulan, tapi sebagian besar tidak, akhirnya dari perusahaan atau dari pribadi yang banyak. Nah, kalau di dalam undang-undang pemilu maupun partai politik itu dibatasi kontribusinya. Jadi kontribusi limitation of contribution gitu ya, jadi dibatasi kontribusinya. Sejak saya tahun 2000 pada saat saya ikut timnya pemerintah, saya sudah mengatakan berkali-kali untuk mengubah bukan kontribusinya yang dibatasi di dalam terutama political party finance, terutama untuk kampanye dan pemilu, itu spendingnya yang harus dibatasi. Nah, tapi kalau kemudian partainya dipaksa punya
organisasi di provinsi dan kabupaten kota ini menjadi masih ya di dalam proses. Bagi saya, kalau Amerika Serikat sendiri membutuhkan 200 tahun, 250 tahun di dalam proses-proses ini, kita baru sejak 98 ya, kalau undang-undang partai politik yang baru itu tahun 2002. Jadi Undang-Undang nomor 31 tahun 2002 yang waktu itu saya terlibat, jadi masih baru berapa ini, 12 tahun sebetulnya kita membangun partai politik modern. Dan bagi saya, untuk bisa sampai kemudian paling tidak pas gitu ya, itu membutuhkan satu generasi di dalam konteks kita bicara tentang bangunan partai politik modern. Tapi kalau dimulai, kalau tidak dimulai ya satu generasinya mundur terus. Ini jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi di Republik kita. Semua partai ini sama, punya masalah political party finance, kemudian juga dalam konteks, terutama di dalam konteks kampanye untuk pemilu legislatif dan pilpres. Ya, saya selalu mengatakan limit spending, bukan limit contribution. Ini model yang di UK. Jadi kalau di UK itu limit spending. Tapi model yang kita lakukan ini model Amerika. Jadi biaya pemilu menjadi sangat mahal bagi partai politik untuk memenangkan kekuasaan yang ada. Jadi mohon maaf, secara detailnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan aktor di dalam konteks ini, karena kalau berbicara tentu saja harus melakukan riset, penelitian, baru kemudian bisa bicara. Makasih. Setidaknya ada simpulnya. Saya lanjutkan. Tadi menyangkut pendanaan atau saya sebut sebagai partisipasi, itu antara lain disebutkan adanya iuran, ya, iuran untuk kegiatan. Nah, pertanyaan saya, pendanaan, partisipasi di dalam bentuk pendanaan, iuran untuk kegiatan partai politik itu apakah harus dipertanggungjawabkan? Dan yang kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Terima kasih. Kembali lagi di dalam konteks itu sesuai dengan aturan masing-masing dari partai politik. Untuk diketahui, partai politik di Amerika Serikat maupun di Australia itu paling tidak mau diajak untuk transparansi dan sebagainya. Itu nggak mau mereka, karena ini masing-masing partai politik lah, tergantung kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Biasanya itu dilakukan pada saat pertanggungjawaban akhir masa jabatan di dalam kongres berikutnya, itu biasanya ada laporan-laporan. Jadi ini yang internal di dalam partai, di dalam transparansi dan accountability-nya seperti ini. Tapi di semua negara berbeda-beda. Bahkan sampai hari ini mau Labour Party di Australia kalau disuruh bahkan mereka gerakannya juga wah dibuat undang-undang saja. Tapi sampai hari ini karena yang membuat undang-undang juga partai politik itu juga. Jadi ini juga persoalan-persoalan di seluruh dunia yang sama saja dalam konteks ini. Tapi kembali lagi secara detailnya, biasanya dalam konteks ini sesuai dengan aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing partai, dan itu biasanya dilaksanakan pada saat akhir masa jabatan. Kemudian berbagai macam pertanggungjawaban itu semuanya, apakah programnya, apakah rekrutmen pendidikan politik yang sudah dilakukan, apakah berapa jumlah kemenangan yang diperoleh pada saat pemilu tersebut. Makanya biasanya kalau partai politik ini kalah, biasanya kongres berikutnya ketua umumnya tidak bisa menang lagi. Itu biasa saja di dalam konteks pemilihan ketua-ketua umum ataupun di dalam suksesi dari rezim partai politik yang ada di seluruh dunia juga sama saja sebetulnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Terkait dengan pertanggungjawaban ini, saya lanjutkan, apakah ada audit terhadap penggunaan dana-dana di dalam partai? Secara detail saya nggak ini, tapi kalau yang audit itu yang pendanaan kampanye dan pemilu, dan itu urusannya KPU. Jadi pada saat saya dulu menjadi anggota KPU itu pertama kali kita meminta laporan keuangan ya diaudit, public akuntan diberikan kepada KPU. Waktu itu saya hanya meminta untuk pencatatan saja. Itu yang minimal di dalam proses perkembangan partai politik di Indonesia. Tapi kalau sampai sejauh detail bagaimana masing-masing, itu masing-masing partai politik biasanya memiliki mekanisme-mekanisme yang berbeda-beda. Terima kasih.
Masih saya lanjutkan satu untuk ahli Ibu Dr. Kusnul Maria. Terkait dengan partai politik, di dalam partai politik ada strukturnya, struktur keorganisasiannya. Di situ ada, kalau di Partai Demokrat itu ada Dewan Pimpinan Pusat, bidangnya macam-macam, banyak sekali. Nah, ada juga sekjen, ada juga bendahara umum. Pertanyaan saya pada terhadap mereka yang duduk di dalam struktur kepengurusan yang inti, saya sebut saja misalnya antara ketua umum dengan bendahara umum. Apakah menurut pendapat ahli ada kedekatan mungkin kesamaan visi atau fatsun atau kepentingan politik antara seorang ketua umum dengan bendahara umum? Bagaimana pendapat ahli? Terima kasih. Itu dilihat lagi fungsi ketua umum itu apa? Karena kalau tadi menggunakan konteks Partai Demokrat, siapa yang punya kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan rekrutmen calon-calon bupati, wali kota, gubernur, anggota legislatif? Sepertinya bukan fungsi dari ketua umum, walaupun nanti tanda tangannya ketua umum dan sekjen, ya. Tapi itu fungsinya di majelis tinggi. Dan kemudian juga nanti di masing-masing ini. Jadi yang menarik ini organisasi. Saya baru membaca beberapa kali di dalam konteks struktur anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini saya sampai bertanya, ini siapa yang bikin ini dalam konteks ini? Karena apa? Karena ada lembaga-lembaga yang cukup banyak yang justru kewenangannya ini mengambil kewenangan-kewenangan yang ada di struktur ketua umum. Tapi ya itulah di dalam konteks ini. Bagaimana kemudian menghubungkan dengan sekjen maupun bendahara? Kemudian sekjennya juga anaknya dari ketua majelis tingginya partai, kayak gitu kan. Jadi ini ketua umum di tengah. Seperti ini gambarnya ini. Ini ada gambarnya kan? Ini ada gambarnya. Seperti ini. Nah, jadi sebetulnya di dalam partai politik itu sekjen itu sangat penting posisinya. Sekjen itu lebih penting sebetulnya dalam konteks dilihat semua partai politik, sekjennya siapa, karena dia itu yang kemudian running. Ketua umum biasanya lebih simbolik di dalam konteks langkah-langkah politik strategisnya, ya. Bendahara tentu saja dia tidak bisa begitu saja, karena semua ketua umum, sekjen itu tadi dibatasi oleh mekanisme sistem yang dilakukan yang sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Saya yakin di dalam konteks ini, apakah bagaimana kita mengukur, oh iya ada kedekatan dan sebagainya, ya ini pasti penelitiannya harus pakai chi-square atau pakai hubungan berkorelasi dan sebagainya secara statistik. Dan kebetulan saya tidak, walaupun saya dulu statistik dapat bagus, tapi sampai hari ini saya kuantifikasi di dalam tingkah laku politik ini. Sampai ini sebetulnya kenapa ilmu politik dikatakan sebagai ilmu, ini berangkat dari pemikiran Chicago School dulu, karena kalau ilmu harus ada statistik, korelasi, metodologinya yang seperti itu. Tapi kebetulan saya tidak langsung berhubungan dengan itu. Bagaimana mengukur kedekatan yang ditanyakan tadi oleh jaksa penuntut. Jadi bagi saya, kalau di dalam mekanisme kekuasaan itu justru ketua umum, sekjen ini yang penting dibandingkan yang bendahara dan sebagainya. Itu nggak terlalu penting, karena nanti semua proses implementasi dari kebijakan itu melalui mekanisme rapat-rapat yang sudah dimiliki sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan maupun aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh partai-partai masing-masing. Jadi ini yang jadi masalah di dalam konteks tingkah laku politik misalnya di masing-masing partai. Jadi tidak bisa dihubungkan, nanti jangan sampai kemudian teorinya saya mengatakan jadi godak-gaduk-maduk gitu. Saya nggak mau seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat ahli yang sangat spesifik dan jelas kanalnya. Terima kasih. Saya melanjutkan kepada ahli yang kedua. Semoga ini ilmunya sama. Saya pikir tidak akan membangun kanal-kanal, Pak, ya.
Saudara ahli, sebagai ahli, saya sudah beberapa kali sebagai ahli di persidangan dalam perkara yang lain. Saya ingin pendapat ahli terkait dengan hal berikutnya. Kalau di dalam korupsi itu ada tipologi korupsi yang disebut dengan korupsi politik. Itu antara lain disampaikan oleh Dr. Artijo Akostar yang kebetulan adalah salah satu hakim agung di Mahkamah Agung. Dia menulis tentang korupsi politik di negara modern. Korupsi politik yang disampaikan oleh Dr. Artijo Akostar ini sebenarnya diangkat dari disertasi yang bersangkutan ketika menyelesaikan program doktor di Undip. Nah, pertanyaan saya terkait dengan korupsi politik yang saudara ahli ketahui itu apakah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan korupsi pada umum. Bagaimana pendapat ahli? Iya, menurut saya mengkategorisasi korupsi menjadi salah satunya adalah korupsi politik itu bukan pendekatan hukum, itu pendekatan kriminologis. Gitu. Kalau dari segi hukum, kalau menurut saya, apakah korupsi itu dilakukan dalam konteks mendapatkan jabatan politik, katakanlah gitu, ataupun dalam konteks yang lain tidak ada beda. Gitu. Suap misalnya, ya sama saja. Menerima hadiah atau janji atau pemberian sama saja kan begitu. Bahwa itu kemudian dalam rangka untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, misalnya seperti itu kan hanya kebetulan katakanlah yang menerima atau memberi adalah aktor-aktor politik kalau menurut bahasanya Bu Dr. Sunul Maria dalam hal ini. Tetapi dari segi hukum tidak ada beda. Mungkin jangkauan pengetahuan saya yang sangat terbatas untuk melihat hal itu. Tetapi kalau menurut saya pendekatan yang kemudian mengkategorisasi ada korupsi politik atau korupsi yang lain, kalau menurut saya itu bukan pendekatan hukum, itu pendekatan kriminologis. Dan saya tidak ahli dalam berkenaan dengan hal itu. Menurut saya begitu. Saya masuk pada persoalan tindak pidana pencucian uang. Tadi ahli sempat memberikan penjelasan atas pertanyaan dari penasihat hukum tentang tindak pidana pencucian uang. Saya melihat dari sisi yang agak berbeda, kembali kepada masalah pendekatan. Sepengetahuan ahli, apa perbedaan pendekatan di dalam rezim tindak pidana pencucian uang yang menggunakan pendekatan follow the money, kemudian rezim dengan tindak pidana yang konvensional yang biasa menggunakan pendekatan follow the suspect? Iya, memang istilah ini istilah yang umum digunakan ataupun sering dibicarakan di dalam membangun sebuah substansi hukum dan struktur hukum di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi ketika membentuk undang-undang bermaksud mengkriminalisasi suatu tindak pidana yang kemudian diberi nama tindak pidana pencucian uang, pendekatan yang mau dilakukan itu adalah dalam terutama berkenaan dengan bagaimana menghukum pelaku, follow the suspect, atau bagaimana mendapatkan kembali uang-uang hasil tindak pidana itu, follow the money. Jadi ini sebenarnya background saja di dalam mendesain sebuah perangkat hukum, apakah undang-undang, apakah lembaga-lembaga penegak hukum atau lembaga-lembaga lain seperti Financial Intelligence Unit, katakanlah begitu, untuk kemudian memberantas tindak pidana pencucian uang. Yang sekarang kalau di dalam literatur dikembangkan lebih banyak terutama pada follow the money. Bagaimana
peraturan perundang-undangan itu dibuat sedemikian rupa sehingga yang diupayakan adalah uang-uang itu bisa ditarik kembali, bisa kalaupun itu berangkat dari tindak pidana korupsi, kerugian negara bisa dipulihkan kembali, katakanlah seperti itu. Ini yang kemudian menjadi latar belakang pembentukan undang-undang atau berbagai kelembagaan berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Akan sedikit kami lanjutkan berarti. Bagaimana pandangan ahli terkait dengan kedudukan jurisprudensi dalam praktek penegak hukum di Indonesia? Jadi, pandangan ahli bagaimana? Iya, jurisprudensi adalah salah satu sumber hukum juga di Indonesia. Cuma perbedaannya adalah apakah jurisprudensi mempunyai daya ikat atau tidak, kekuatan mengikat atau tidak. Di negara-negara common law, ya, karena dia menganut sistem stare decisis, menganut paham preseden, maka putusan-putusan hakim yang sebelumnya dan putusan hakim yang lebih tinggi itu mengikat hakim-hakim kemudian. Di dalam sistem kita tidak terikat. Artinya itu boleh diambil oleh hakim kemudian, boleh juga tidak. Begitu. Jadi tidak ada kekuatan daya ikat yang mutlak yang ada pada jurisprudensi. Tapi kalau ditanyakan apakah jurisprudensi itu sumber hukum, ya, sama nilainya jurisprudensi itu sumber hukum sebagai juga pendapat ahli. Apakah majelis hakim ini mau menerima pendapat ahli yang dikemukakan di persidangan ini atau tidak, itu terserahnya majelis hakim. Dia tidak terikat sama sekali. Sama juga ketidakterikatannya majelis hakim ini terhadap jurisprudensi, putusan yang sudah dihasilkan oleh pengadilan-pengadilan tingkat atas dari pengadilan ini atau pengadilan-pengadilan yang setingkat dari pengadilan ini. Menurut saya, saudara ahli, kalau kita kembali kepada hukum acara pidana Undang-Undang 8 tahun 1981, apakah menurut pendapat ahli kewenangan kejaksaan di dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi itu diatur secara jelas di dalam hukum? tidak. Tidak. Bagaimana pandangan ahli terhadap ketidakjelasan pengaturan itu? Namun sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang menyatakan bahwa kejaksaan berwenang menyidik korupsi, sementara kejaksaan dari lahirnya KUHP sudah menyidik korupsi. Apakah itu juga mendasarkan kepada jurisprudensi atau mendasarkan apa menurut ahli? Kejaksaan menyidik tindak pidana korupsi asalnya dasarnya Undang-Undang Nomor 371. Jadi kalau menurut saya, memang setelah berlakunya Undang-Undang 3199, kejaksaan tidak berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Baru berwenang lagi setelah ada Undang-Undang Kejaksaan. Ya, jadi bagi saya jelas clear seperti itu. Terlepas dari persoalan praktek, ternyata memang seperti saudara penuntut umum kemukakan, ya sejauh ini tidak berhenti proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi yang ada pada kejaksaan. Jadi ranah undang-undang itu adalah satu soal, itu law in the books. Ranah praktek itu soal lain, itu adalah law in action. Saya mengumumkan law in idea, hukum dalam tataran ideologis, dalam tataran sebuah konsep yang ideal. Gitu. Jadi kalau menurut saya, tadi saya mengatakan bahwa barulah dikatakan dia berwenang kalau undang-undang menegaskan, memberi kewenangan. Karena begini, undang-undang itu harus dipandang sebagai hukum acara, itu harus dipandang sebagai rezim hukum, kalau menggunakan istilah rezimnya ahli politik, yang diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia. Gitu. Jadi hukum acara itu diadakan untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu dia harus strict, harus rigid, harus rinci, harus kaku. Tapi juga saya heran di Indonesia banyak sekali justru peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang memperinci, memperjelas
menambah KUHP gitu. Justru KUHP-nya kadang-kadang tidak terinci. Ini menjadi sebuah problem sebenarnya. Tapi dalam tataran yang ideal mestinya harusnya semuanya diatur di dalam KUHP tanpa kemudian perlu aturan yang sifatnya operasional untuk melaksanakan itu. Nah, ini yang kemudian kita temukan di dalam banyak persoalan itu dihubungkan dengan memang KUHP didesain hanya untuk terhadap tindak pidana yang umum sifatnya, belum didesain pada waktu dibentuk itu untuk tindak pidana yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam berbagai undang-undang seperti tindak pidana korupsi. Terima kasih atas penjelasan ahli. Saya lanjutkan sedikit. Ada buku judulnya Kebijakan Hukum Pidana. Itu ditulis oleh Profesor Mulati dan Profesor Barda. Nah, relevan dengan ini saya ingin minta pendapat dari ahli dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Perspektif kebijakan hukum pidana, khususnya dalam kebijakan formulatif, apakah undang-undang atau kompositif itu selalu hadir dalam wujud yang sempurna? Iya, saya juga termasuk yang berpandangan bahwa undang-undang itu adalah produk yang lahir cacat dari sananya. Jadi mengandung cacat bawaan. Artinya apa? Artinya dari sejak semula pembentuk undang-undang tidak akan pernah bisa memprediksi semua hal, sehingga kemudian memuatnya di dalam norma perundang-undangan yang dia buatnya itu. Nah, untuk itulah kemudian perlu ilmu pengetahuan. Untuk itulah kemudian perlu praktek hukum. Jadi praktek hukum dan ilmu pengetahuanlah yang memperhalus, yang menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dilahirkan, sampai kemudian timbul kesadaran kolektif dari pembentuk undang-undang membuat peraturan perundang-undangan yang baru. Menurut saya begitu. Pendapat ahli ini cocok dengan amal hukum